Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang saya akan mempresentasikan materi tentang Wireshark, yaitu memahami analisis jaringan dan keamanan. Kita next. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Budi Yoga Asrama Putra, NIM akhir 17. Oke, sebelum ke materi, saya akan menjelaskan topik pembahasannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu definisi Wireshark. Yang kedua, proses instalasi Wireshark. Yang ketiga, sejarah Wireshark. Yang keempat, jenis-jenis Wireshark. Yang kelima, cara kerja Wireshark. Yang ketujuh, fungsi Wireshark. Dan yang nomor 8, ada kelebihan Wireshark. Oke, kita langsung ke materi. Definisi Wireshark. Apa itu Wireshark? Program ini kemungkinan pengguna untuk monitor dan menganalisis data lalu lintas pada jaringan komputer secara real-time. Wireshark dapat digunakan untuk menjadi tujuan termasuk analisis jaringan, menyelidiki dan menganalisis paket data yang dikirimkan melalui jaringan untuk memahami interaksi antar perangkat. Oke, adapun pemecahan masalah jaringan. Memecahkan masalah koneksi jaringan, kebocoran data, atau masalah kinerja dengan menganalisis data lalu lintas. Oke, kita lanjut. Keamanan jaringan. Mendeteksi potensi ancaman keamanan seperti serangan phishing atau serangan jaringan lainnya. Oke, kita next. Adapun proses instalasi Wireshark, yaitu yang pertama unduh instalator. Oke, kita lanjut. Kunjungi situs resmi Wireshark di wireshark.org. Oke, lanjut pilih opsi download dan pilih versi terbaru yang sesuai dengan arsitektur sistem operasi kalian. Bisa dipilih 32 bit atau 64 bit. Oke, yang kedua, jalankan instalator, buka file instalator yang kalian unduh, dan ikuti petunjuk pada layar. Pastikan untuk memilih opsi Install WinCap selama instalasi. Oke, setelah selesai, teman-teman dapat membuka Wireshark dari menu Start ataupun dari Store. Oke, kita next. Sejarah Wireshark. Awal mula 1998, Wireshark awalnya diciptakan oleh sekelompok pengembang yang terlibat pada proyek Ethereal pada tahun 1998. Ethereal adalah alat analisis jaringan yang lebih awal. Pada tahun 2006, proyek ini mengalami perubahan nama menjadi Wireshark karena masalah merek dagang. Pergantian nama 2006. Pada tahun 2006, proyek Ethereal resmi mengubah nama menjadi Wireshark karena masalah hukum dan kepemilikan merek dagang. Wireshark tetap mempertahankan fungsionalitas analisis jaringan yang kuat yang telah menjadi ciri khas Ethereal. Oke, kita next. Sumber terbuka open source. Wireshark dikembangkan sebagai perangkat lunak sumber terbuka yang berarti kode sumber dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapapun. Keputusan untuk membuatnya sebagai proyek sumber terbuka telah membantu mendorong berpartisipasi luas dan berkembang komunitas. Adapun pengembangan terus menerus. Wireshark terus mengalami perkembangan dan pembaruan secara berkala. Tim pengembangnya secara aktif mengatasi kerentanan keamanan, meningkatkan kinerja, dan menambahkan fitur-fitur baru untuk menjaga referensinya dan menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan jaringan yang terus berubah. Oke, kita next. Komunitas pengguna yang kuat. Wireshark memiliki komunitas pengguna yang sangat besar dan aktif. Komunitas ini terdiri dari profesional jaringan, pengembangan perangkat lunak, penelitian keamanan, dan pengguna lain yang tertarik analisis jaringan. Kontribusi dari komunitas ini telah menjadi bagian integral dari pengembangan Wireshark. Kita next. Jenis-jenis Wireshark. Analisis protokol. Wireshark dapat menganalisis dan menafsirkan berbagai protokol jaringan, termasuk protokol tingkat tinggi seperti HTTP, FTP, dan DNS, serta protokol tingkat rendah seperti TCP, UDP, dan IP. Oke, kita lanjut dengan cara kerja Wireshark. Melakukan analisis paket. Analisis paket. Setelah mencatat paket, Wireshark menganalisis setiap paket untuk menafsir protokol yang digunakan. Ini menjaga pemahaman terhadap header dan flyout dari setiap paket. Yang kedua, penyaringan dan filter.
Pengguna dapat mengaplikasikan filter untuk menyaring data dan yang ditampilkan berdasarkan kriteria tertentu, seperti protokol, alamat IP, atau jenis paket. Oke, adapun fungsi Wireshark. Fungsi Wireshark yaitu yang pertama memantau lalu lintas jaringan. Wireshark kemungkinan pengguna untuk memantau lalu lintas jaringan secara real time. Dengan menjaring paket berdasarkan kriteria tertentu, pengguna dapat melihat bagaimana data bergerak melalui jaringan. Yang kedua, troubleshooting jaringan. Wireshark dapat digunakan sebagai alat pemecah masalah jaringan. Dengan menganalisis paket data, pengguna dapat mengidentifikasi masalah seperti clipbound, kesalahan konfigurasi, atau masalah koneksi. Oke, kita lanjut. 3. Keamanan jaringan. Wireshark dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas jaringan yang mencurigakan ataupun serangan keamanan. Analisis paket dapat membantu mengidentifikasi potensi ancaman keamanan seperti serangan phishing, pemindaian port, atau serangan denial of the service (DOS). Yang nomor 4, pemecahan masalah aplikasi. Wireshark dapat membantu dan memecah masalah aplikasi yang melacak komunikasi antara aplikasi dan server. Ini dapat membantu mengidentifikasi masalah seperti kesalahan protokol atau kegagalan koneksi. Oke, kita lanjut. Kelebihan Wireshark. Kelebihan Wireshark open source. Wireshark bersifat open source, artinya dapat mengunduh, menginstal, dan menggunakan perangkat lunak secara gratis. Selain itu, sumber kode Wireshark dapat diakses oleh siapa saja. Kemungkinan pengembang untuk mengontribusikan perbaikan atau fitur tambahan. Oke, yang selanjutnya, platform cross. Wireshark dapat dijalankan di berbagai platform termasuk Windows, Mac OS, dan Linux. Ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk menggunakan perangkat lunak ini di berbagai sistem operasi. Oke, kita lanjut. Analisis yang mendalam. Wireshark kemungkinan pengguna untuk menganalisis setiap aspek dari paket data, termasuk header dan playout, dari kemungkinan deteksi pemecahan masalah. Berbagai masalah jaringan seperti latensi, kehilangan paket, atau serangan keamanan. Oke, kita lanjut. Community support. Wireshark memiliki komunitas pengguna yang besar dan aktif. Pengguna dapat mencari bantuan dari forum, wiki, dan sumber daya komunitas lainnya untuk menyelesaikan masalah atau mendapatkan saran terkait penggunaan Wireshark. Oke, sekian presentasi dari saya hari ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang saya akan memberikan tutorial, yaitu cara sniffing password menggunakan aplikasi Wireshark. Oke, untuk websitenya kita pakai login tes HTTP. Oke, sekarang kita buka aplikasi Wireshark terlebih dahulu. Oke, kita sudah lihat jaringan WiFi-nya sudah aktif. Oke, karena kita memakai WiFi ya. Oke, karena itu kita klik WiFi. Terus kita klik start capture gambar di atas sirip Q. Oke, kita klik. Oke, kita tunggu sampai datanya kelihatan. Oke, berikut ini adalah data-data WiFi-nya kita. Oke, di sini kita akan mengakses website yang kita cari di Chrome. Oke, kita cari website. Identitas HTTP. Oke, sudah ketemu webnya, kita klik. Oke, karena di sini webnya tidak aman ya. Oke, kita masukkan username sama password yang tidak username sama password yang kita sebenarnya, karena itu berbahaya ya. Kita masukkan username sama password salah-salah saja. Oke, saya ketik nama, ketik passwordnya bebas ya, mana.
1 sampai 8. Oke, kita klik login. Oke, setelah ini kita kembali ke aplikasi Wireshark. Oke, kita stop capture yang di atas. Kita analisa, cari awalan stop pada data di atas ini untuk mencari username sama password yang kita masukkan ke dalam website tersebut, yang website yang tadi. Oke. Oke, tunggu teman-teman. Kita cari awalan post. Oke, sudah ketemu post dalam ketik miring user info .php http 1.1. Oke, kita klik. Selanjutnya kita klik kanan, kita klik follow, kita klik DCP Steam. Oke, di sini kita akan mencari username sama password yang kita masukkan ke web login HTTP tadi. Oke, kita lihat. Oke, kita sudah melihatkan username yang kita pakai login tadi sama password yang tadi. Oke, sekian itu dari tutorial saya ya teman-teman. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih.